Sebenarnya jadi guru bahasa Inggris itu bukan cita-cita Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi. How are you everyone? Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke, kali ini Bu Maya sedang tidak akan menjelaskan bahasa Inggris, tetapi kita akan sharing bagaimana Bu Maya jadi guru bahasa Inggris. Nah, sebenarnya jadi guru bahasa Inggris itu bukan cita-cita Bu Maya. Jadi apa dong? Jadi sejak kelas 2 SMP, kalau sekarang kelas 8 ya, Bu Maya itu punya teman dekat, namanya Sise. Dia itu anaknya pinter, cerdas, sopan, tapi childish banget. Tapi sampai sekarang kita belum pernah ketemu lagi. Mudah-mudahan setelah membuat video ini kita bisa bertemu ya. Dan kangen banget sama teman saya itu, Sise. Apa kabar Sise? Mudah-mudahan kita ketemu ya. Nah, awalnya itu di kelas 2 SMP kita selalu bersama, satu bangku duduknya. Dia suka banget bahasa Inggris, tapi saya kebalikannya, saya tidak suka bahasa Inggris. Saya sukanya eksak, kayak matematika, fisika, kimia gitu. Nah, pernah suatu hari guru bahasa Inggris saya berkata, masih ingat namanya Bu Linda di MTS Sinansari. Mudah-mudahan beliau nonton video ini ya. Bu Linda pernah berkata, jika kalian tidak suka dengan sebuah pelajaran, maka tekuni. Ketika kalian menekuninya, maka kalian akan suka. Nah, dari sana jadi terngiang-ngiang gitu. Oh iya ya, ketika kita tidak suka dengan satu pelajaran, nah yang saya tidak suka itu bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya selalu ingat apa pesan dari Bu Linda tersebut. Jadi saya coba untuk belajar bahasa Inggris dengan mengerjakan LKS tersebut gitu ya, mencari arti kata terjemahnya dalam kamus sendiri, tidak menanyakan kepada yang lain. Kalau sekarang mungkin kan banyak ya, kita bisa cari di Google, bisa cari di kamus elektronik dan sebagainya. Tapi kalau zaman dulu kita bawa kamus sendiri itu yang tebel, John Eckel, itu ada yang bahasa Indonesia Inggris, ada Inggris Indonesia. Nah, dari sana saya suka sekali cari-cari terjemahan dari kata-kata yang tidak saya suka. Nah, dari sana ditekuni gitu. Tapi tetap kalau nggak suka ya udah nggak suka, ya kan? Akhirnya ya udahlah. Tapi saya sukanya matematika sampai-sampai buku LKS itu penuh dengan coretan-coretan, kotretan dan sebagainya ya. Fisika dengan rumus-rumusnya, kemudian matematika dengan rumus-rumusnya itu sesuatu yang amazing banget, atau sesuatu yang menarik buat Bu Maya. Nah, ketika itu kelas 3 SMP, atau kalau sekarang kelas 9, ada momen dimana ada perlombaan ya, ada periodenya biasanya, ada cerdas cermat, ada siswa teladan dan sebagainya. Anak-anak yang terbilang pintar semuanya ada. Sise, ingat ya waktu itu Sise, Arin, kemudian siapa lagi ya, ada Triono dan sebagainya, itu sudah masuk ke bagiannya masing-masing. Nah, tinggal untuk bahasa Inggris itu nggak ada gitu, karena semuanya sudah diambil. Ada yang bagian cerdas cermat, ada yang buat matematika, ada yang buat siswa teladan, tinggal bahasa Inggris nih. Akhirnya mau nggak mau, karena yang tersisa mungkin ya yang nilainya lumayan, itu adalah Bu Maya. Jadi guru bahasa Inggris kelas 3 itu adalah Pak Iwan Almat memilih saya untuk kamu deh yang maju untuk lomba bahasa Inggris. Nah, loh kok saya nggak bisa apa-apa, nanti Bapak gembleng, nanti Bapak ajarin. Nah, dari sanalah Bu Maya digembleng, disodorkan pertanyaan-pertanyaan, soal-soal UN. Zaman dulu masih ada UN, soal-soal UN tahun-tahun sebelumnya, soal-soal PAS, kalau sekarang ya PTS dan sebagainya. Itu semua soal dikeluarkan sama Pak Iwan. Kadang saya dipanggil sendiri di kantor untuk mengerjakan soal-soal itu, masih ingat banget ya Allah. Kata Pak Iwan, Mai kerjakan tapi jangan lihat kamus. Loh gimana? Sedangkan kosakata saya terbatas gitu.
Nah akhirnya saya mengerjakan sendirian gitu ya di kantor, kadang mengerjakan soal udah selesai, kata Pak Iwan, belum Pak, yaudah kita bahas dulu, diperiksa dulu sama Pak Iwan. Akhirnya sama Pak Iwan, nah udah ini udah bener nih, kamu udah paham tentang teks dan sebagainya gitu. Nah akhirnya dari sana mungkin ya, karena lama-lama digembleng sama Pak Iwan dan mau nggak mau saya harus belajar bahasa Inggris, jadi ya sudah, alhamdulillah punya basic bahasa Inggris gitu. Meskipun ketika lombanya nggak sampai ke semifinal ya gitu, tapi luar biasa itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Bu Maya ketika MTS. Terima kasih kepada guru-guru yang di MTS ya, yang sekarang bukan lagi MTSN Sinansari ya, tapi MTSN 2 Kuningan. Kemudian setelah itu kita lulus ya, dan setelah lulus sahabat saya ini Sise bilang, Mai, saya nggak bisa melanjutkan sekolah, saya akan pesantren di Jawa. Sedih dong, siapa yang nggak sedih ya, kita berpisah dengan sahabat kita yang dimana dia tuh suka banget bahasa Inggris. Nanti Alexia bilang begini, Mai, nanti kalau bisa kamu kalau kuliah itu nanti ngambil jurusan bahasa Inggris ya, terus kamu juga harus jadi guru bahasa Inggris gitu nanti. Saya menjawabnya, saya nggak suka bahasa Inggris, saya maunya matematika gitu. Dan akhirnya ketika SMA kita berpisah, Sise pesantren di Jawa katanya ya, terus saya masih sekolah di Kuningan. Dan kita sempat zaman dulu belum ada HP gitu ya, jadi nitip surat tuh, Sise tuh nitip surat ke temen, dan isinya alhamdulillah dia sudah di pesantren, seneng katanya di pesantrennya, mudah-mudahan bisa ketemu. Kemudian mendoakan katanya mudah-mudahan Maya bisa jadi guru bahasa Inggris. Kekeh gitu, si Sise tuh pengen saya jadi guru bahasa Inggris, sedangkan saya sendiri nggak suka bahasa Inggris. Tapi ini ada kejadian lagi ketika kelas 2 SMA ya. Itu kan zaman dulu ada penjurusan, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Nah kebetulan di Aliyah Cibubur, kalau sekarang MAN 1 Kuningan ya, itu ada jurusan bahasa. Nah entah kenapa, padahal saya sukanya eksak, harusnya kan masuknya IPA gitu ya, tapi entah kenapa pokoknya qadarullah gitu, tiba-tiba saya masuknya kelas bahasa gitu. Jadi mau nggak mau ya udah kita belajarnya bahasa. Dari sana sejalan lagi bahasa lagi ya, ke bahasa lagi, itu sudah skenario-nya Allah gitu mungkin ya, untuk sebagai proses perjalanan Bu Maya menjadi guru bahasa Inggris. Kemudian setelah itu pokoknya semenjak kita lulus SMP, saya dan Sise tidak pernah ketemu lagi. Kemudian setelah lulus SMA, nah kebetulan tidak bisa melanjutkan kuliah ya, karena mungkin faktor ekonomi orang tua Bu Maya, jadi Bu Maya tidak langsung kuliah. Nah kebetulan ada info nih di salah satu sekolah swasta. Nah yayasannya sedang mengadakan rekrutmen untuk tim bahasa ya, dan Bu Maya ikut tes untuk menjadi tim bahasa di sekolah tersebut, di yayasan tersebut. Alhamdulillah dengan bermodalkan materi yang diberikan oleh guru bahasa Inggris di SMA, masih ingat Pak Tony? Nah itu bukunya saya fotokopi dan saya hanya belajar dari satu buku, itu pun ngerti nggak ngerti, pokoknya pelajari aja, oh kalau yang begini begini, oh yang begini begini gitu, pokoknya ngerti nggak ngerti gitu. Dan ketika tes, semuanya yang saya pelajari dari satu buku itu yang kecil itu ada semua gitu. Terus tentang grammar ya, masih ingat zaman dulu nggak tahu grammar gitu istilahnya, ada penggunaan so, to, kemudian ada tenses dan sebagainya, itu mengalir aja gitu tanpa paham seperti apa, yang penting ini yang seperti ini harusnya seperti ini gitu. Jadi belum tahu struktur bahasa yang sebenarnya seperti apa. Dari sana alhamdulillah dari hasil tes nilainya paling besar kedua, dan itu bermodalkan nekat gitu. Setelah itu dari pihak yayasan kita ada 10 orang diberangkatkan ke Pare, ke Diri, ke kampung Inggris. Ayo, siapa yang pernah ke kampung Inggris Pare?
kangen sekali. Waktu itu saya belajar selama kurang lebih 4 bulan di Pare, Kediri, di kampung Inggris, yang dimana kita ngambil program training for teacher ya, for teachers. Jadi semuanya kita pelajari dari mulai grammar, speaking, listening, reading, writing, semuanya kita belajar. Kemudian English for kids juga kita belajar. Pokoknya kita digembleng, dilatih untuk menjadi instruktur bahasa Inggris di sekolah tersebut ya. Dan alhamdulillah setelah itu pengabdian selama 2 tahun di yayasan masih di Kuningan. Terima kasih kepada Yayasan Al-Multazam Husnul Khotimah ya. Dari sana saya juga berkembang bahasa Inggris saya. Dan alhamdulillah setelah itu saya bisa lanjut kuliah. Kuliahnya ya udah karena sudah ada basic bahasa Inggris, akhirnya ya saya ambil jurusan bahasa Inggris untuk meneruskan. Dan sampai sekarang alhamdulillah jadi guru bahasa Inggris gitu. Dan yang ini nggak pernah terfikirkan gitu, dan nggak pernah terbayangkan. Yang tadinya nggak mau jadi guru bahasa Inggris, ya skenario Allah menginginkan saya jadi guru bahasa Inggris. Dan ini mungkin doa sahabat saya sih gitu, yang dimana dia tuh suka bahasa Inggris dan pengen saya jadi guru bahasa Inggris, padahal saya tuh sukanya matematika loh. Nah tapi di sini belajar itu tidak sampai sini aja. Belajar apapun kita harus terus belajar, karena kehidupan ini belajar. Begitupun dengan skill atau keterampilan kita di bidang apapun, jangan sampai puas sampai sini gitu. Kita harus tetap belajar. Apalagi bahasa ya, karena bahasa itu kan harus praktek. Digunakan untuk komunikasi ya. Kalau bahasa tanpa komunikasi, tanpa praktek, itu nggak ada apa-apanya. Bahasanya yang saya dapat nih dari teacher saya di Pare, language without practicing is nothing. Jadi bahasa tanpa praktek itu nggak ada apa-apanya. Iya, kerasa banget sih ketika kita sudah banyak belajar bahasa Inggris, pernah speaking, English speaking dan sebagainya, tapi lama-lama tidak digunakan, itu kayaknya kaku gitu untuk ngomong bahasa Inggris. Dan kosakata yang kita dapatkan juga kayaknya hilang gitu. Nah biasanya kita ada program repetition atau pengulangan ya dalam kosakata bahasa Inggris. Itu saja mungkin sharing saya hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada siapapun. Kalau tidak suka dalam satu pelajaran tuh kuning, insya Allah jadi suka gitu. Dan kita tidak pernah tahu takdir kita mau seperti apa, jadi jalani aja, do the best, lakukan yang terbaik untuk hidup kita, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya. Dan terima kasih kepada semuanya, kepada keluarga saya yang mensupport saya dari awal sekolah sampai sekarang jadi guru, bisa berbakti dimanapun meskipun dengan berbagai pengalaman, pindah-pindah lembaga dan sebagainya. Terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada guru-guru saya dari mulai SD, SMP, aliyah, kemudian kuliah. Dan terima kasih kepada orang-orang yang banyak sekali jasanya kepada saya dan sangat berperan penting dalam perjalanan hidup saya. Mudah-mudahan semuanya Allah yang membalasnya ya. Jadi mellow. Iya. Dan ini adalah sharing Bu Maya karena sepertinya pengen sharing yang lain lagi ya. Nah, insya Allah nanti akan sharing lagi gimana pembelajaran zaman dulu di Pare, kampung Inggris. Nih, teman-teman bisa searching kampung Inggris Pare dan mungkin sudah banyak alumninya untuk sekarang ya. Kalau Bu Maya itu alumni zaman dulu. Pernah ke Pare pada tahun 2018 pernah ke Pare, dan itu sudah banyak perubahan banget. Mungkin sekarang juga sudah banyak perubahan ya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas sedikit ya, kilas balik perjalanan saya, proses pembelajaran saya di Pare. Terima kasih yang sudah nyimak.
mudah-mudahan nggak bosen ya. Dan kira-kira nih teman-teman mau Bu Maya sharing apa lagi, boleh ya, selain kita nanti Bu Maya sharing-sharing pembelajaran bahasa Inggris, Bu Maya juga pengen sharing-sharing yang lainnya gitu ya. Oke, thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.